Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Nuratul Huda dari SMP Negeri 3 Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar topik 2, mengapa kurikulum perlu berubah. Pada topik kali ini, terdapat 4 hal yang mendasari mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Lalu yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah. Lalu kemudian, setelah perubahan tersebut, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Dan yang keempat adalah bagaimana penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, sadarkah bahwa kemajuan teknologi membuat keingintahuan murid terhadap suatu hal lebih tinggi? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dapat diibaratkan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Maka, kurikulum harus berkembang mengikuti zaman dan pentingnya membekali pengetahuan serta pemahaman yang mereka butuhkan kelak agar pembelajaran dapat berlangsung sepanjang hayat. 3 klasifikasi komponen dalam kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Ketiga komponen tersebut dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang diingin dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Sebagai guru atau pendidik, kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid, kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mewujudkannya. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, dan psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang dibutuhkan oleh murid untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus pembelajaran antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu pada murid perlu kita munculkan, kemudian digabung dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran. Terdapat 6 tahap dalam siklus pembelajaran inquiry. Yang pertama, rasa ingin tahu. Pentingnya menyalakan rasa ingin tahu perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikiran. Yang kedua, mencari tahu dengan cara mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Yang kelima, mengambil makna, menyelami, mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan, juga murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di diri mereka. Yang keenam, aksi atau tindakan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal di dalam diri murid. Bapak Ibu guru hebat, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, murid bisa mendapatkan pembelajaran positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Lalu, mengapa kurikulum perlu diubah? Tentunya terdapat perbedaan ketika dulu kita menjadi murid. Pada saat kita membutuhkan informasi mengenai suatu materi, tentunya kita hanya bisa mengandalkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Tetapi pada saat ini, dalam mendapatkan informasi mengenai suatu hal, peserta didik mampu mendapatkannya dengan mudah.
kemajuan teknologi digital, dan transformasi budaya memudahkan mereka dalam menggali informasi yang mereka inginkan dan butuhkan di perpustakaan-perpustakaan dunia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran, termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus belajar dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Penelitian menyampaikan bahwa generasi saat ini sulit dipisahkan dengan media sosial, maka guru dapat memanfaatkan hal tersebut untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid untuk membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Perubahan kurikulum tidak hanya melibatkan guru atau pendidik di sekolah, tetapi juga harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Pada saat merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama. Karena sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Keadaan sekolah dan keadaan murid yang berbeda membutuhkan adaptasi kurikulum yang berbeda pula. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu, yaitu merupakan kurikulum yang dikembangkan menyesuaikan lingkungan sekolah dan lingkungan belajar siswa dengan tujuan materi yang ada di buku teks sesuai dengan keadaan di sekitarnya maupun kondisi di sekolah. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen, 5. Capaian pembelajaran. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Tentunya, kurikulum operasional di suatu daerah berbeda dengan kurikulum di daerah lainnya, mengingat bahwa setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sebagai guru, kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikannya demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman dan kemampuan peserta didik adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Lalu, bagaimana penerapan kurikulum dalam pembelajaran? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Kurikulum sifatnya dinamis, maka tiap satuan pendidikan berhak untuk merencanakan tujuan akhir dari kurikulum sekolah. Muatan kurikulum sekolah harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. 5 komponen operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan sekolah. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas dalam satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Kedua, konstekstual. 3, esensial. 4, akuntabel. 5, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menjadi memudahkan sekolah dalam melaksanakannya, karena sebagai pendidik kita dapat menentukan metode, modul ajar, dan asesmen. Terlebih lagi, sumber belajar bukan hanya dari buku teks, namun kita juga dapat menggunakan media yang lain. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, saya mengharapkan umpan balik setelah mendengarkan pemaparan materi Merdeka Belajar topik 2.
dengan mengisi link Google Form pada link yang saya lampirkan pada kolom deskripsi di bawah, atau bisa memberikan komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang dilakukan setelah memahami pemahaman materi belajar tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.